Jadi bulan ini gaji aku Idul Fitri, jadi aku mau kirim buat memakai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hitung sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Aku harus mengimbangi antara pengeluaran dan pemasukan. Kemarin gajian, hari ini ulang tahun aku, dan alhamdulillah ini aku dapat lagi bonus dari nenek aku yang aku jaga, dan ratusan juta. Amin. Wow, 150 juta. Bonus ulang tahun. Aku yang ulang tahun, tapi yang dapat hadiah itu ibuku. Gajian itu jangan semuanya dikirim. Jadi berhentilah menyenangkan semua orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Benita Sari wong Cilacap orang apa ora kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin alamin. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama tanggal gajian. Jadi seperti biasa aku tuh sering banget yang namanya pamer gaji ya. Jujur aja ini pamer, dibikin konten, diupload di Facebook aku dan YouTube aku. Jadi barangkali ada perubahan, jadi setiap kali aku gajian dan setiap kali ada waktu aku selalu update. Karena banyak sekali teman-teman yang ingin mengetahui berapa sih gaji TKW di Taiwan. Gajinya itu nggak sama, jadi ada yang gajinya kayak aku, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, bahkan ada yang bisa 2 kali lipat dari gaji aku. Itu tergantung kerjanya apa ya. Kalau aku ini termasuk gajian yang normal ya, karena aku mengikuti aturan pemerintah. Majikan aku juga ngikutin mereka, tidak ada tambahan ina-inu dan sebagainya. Jadi pas banget sesuai dengan aturan pemerintah yang diberitahu ke majikan. Jadi untuk perinciannya apa aja, jadi aku kasih tahu dulu perinciannya sama kalian ya. Jadi biasanya kalau gajian itu kan ada yang namanya slip gaji dan harus ditandatangani ya. Nih, seperti ini slip gaji aku. Jadi untuk perinciannya apa saja kalian lihat setelah aku mematikan kamera ini. Kalian lihat dulu ya. Nah, jadi untuk gaji pokok aku di bulan ini ada 20.000 ya teman-teman, 20.000 NT dolar. Kalau misalkan kursnya sekarang lagi 500 ya sekitar 10 juta. Nah, untuk ini uang lembur 2.668. Terus ini potongan uang kesehatan atau askes, jadi jumlah penambahannya jadi segini setelah dipotong ini ya. Nah, ini tanda tangannya di sini. Terus di sini ada biaya agensi 1.500 per bulan. Jadi sisa gaji aku bulan ini 20.776. Kalau ini nih apa ya, pokoknya ini biaya agensi lah, agensi. Jadi sisanya segini 20.776. Cuma hari ini aku dibulatkan menjadi 21.000 teman-teman. Oke, kalian sudah melihat tadi perincian gaji aku. Jadi aku bulan ini menerima gaji 21.000 NT dolar. Jadi kalau dikuruskan untuk saat ini, kurs hari ini tuh turun teman-teman. Jadi kursnya itu 497. Jadi kurs hari ini kan biasanya kan 500. Jadi kalau misalkan 20.000 itu bisa jadi 10 juta. Tapi kurs hari ini itu 497. Jadi gajian aku itu ya dikalikan saja. Hari ini gajian 21.000 kali 497. Jadi bulan ini gaji aku 10.437.000 ya teman-teman. 10.437.000. Alhamdulillah sekali gajianku bulan ini segitu ya. Kalau bulan kemarin juga sama segitu kalau nggak salah. Bulan kemarin gajinya sama 21.500 ya, lebih beda 500 NT ya. Jadi kita lihat, cek bener apa enggak ini isinya 21.000, karena aku nggak dikasih kerincingan ya. Bismillahirrahmanirrahim, masih anget ya. Ini nanti cuma numpang lewat ya, karena bulan ini tuh ada
apa namanya Idul Fitri, jadi aku mau kirim buat mama kayak ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung sama-sama teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Alhamdulillah. Jadi aku tuh gajian tanggal 30 setiap bulannya. Tapi karena aku baru ada waktu, jadi aku baru review gaji aku ini. Jadi uang Taiwan seperti ini teman-teman. Ini kalau kursnya lagi tinggi, satu lembar segini itu bisa sampai nilainya 500.000. Jadi meskipun gaji aku cuma 21 lembar, tapi bisa mencapai 10 juta lebih. Jadi nilai uang Taiwan kalau dikeruskan ke Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman. Kalau untuk kerja di panti jompo biasanya gajinya lebih tinggi, mencapai sekitar 15 juta sampai lebih bahkan. Terus kalau misalkan kerja jadi PRT, banyak juga yang gajinya gede teman-teman. Ada yang gajinya gede karena majikan baik, ada yang gajinya gede karena memang berstatus ilegal. Ilegal itu kaburan ya, jadi tidak ada yang namanya slip gaji seperti ini, tidak ada tanda tangan kontrak sama majikan. Jadi gajinya gede, nggak ada biaya askes, nggak ada biaya inu, jadi gajinya gede. Ada yang 30.000, ada yang 40, ada yang 50.000. Kalau 50.000 kalau dikuruskan itu mencapai 25 juta ya. Tapi yang namanya rezeki aku segini, disyukuri saja, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita terlalu melihat ke atas, oh temen aku kok gajiku segitu ya, oh temen aku gajiku berapa ya. Jadi kalau misalkan kita pandai mensyukuri, pandai mengatur keuangan, insya Allah cukup ya. Alhamdulillah, meskipun aku dari dulu gajinya standar, nggak seperti teman-teman, alhamdulillah aku bisa bikin rumah, aku bisa beli sawah. Semua itu karena aku ngirit, jarang libur ya. Bukan berarti aku pelit ya. Aku waya jajan ya jajan, waya beli baju ya beli baju, cuma aku harus mengimbangi antara pengeluaran dan pemasukan. Aku di sini gajinya segini. Kalau misalkan pengeluaranku lebih banyak dari pemasukanku, ya nanti nggak masuk toh, ya kan? Jadi nanti ini aku uangnya itu kan buat adik aku biaya ke Jepang separuh, karena harus nyicil ya. Bulan ini 5 juta, bulan depan 5 juta, dan masih ada sisa pembayaran 20 juta. Pokoknya semuanya ada sisa 30 juta yang harus aku bantu bayar ya. Nggak tahu nanti bapak ibuku mau bantu apa enggak. Pokoknya aku ya bantu dari sini juga, alhamdulillah. Jadi buat adik aku 5 juta, buat lebaran ibuku juga, dan sisanya buat aku sendiri sama ditabung. Aku karena mau pulang Indo juga aku harus menyisihkan untuk aku pribadi. Bukan berarti aku ada uang segini, oh aku buat jajan semuanya, buat jajan enggak. Di sini lebarannya biasa aja. Nggak harus baju baru. Ya karena lebaran di sini suasananya beda, nggak kayak di Indonesia. Jadi nggak usah beli baju lah, nggak usah apalah. Yang penting kebutuhan tercukupi dulu, baru kita bulan depannya kalau misalkan ada rezeki ya kita nganu lagi teman-teman ya. Jadi gajian aku bulan ini sudah mencapai 10 juta lebih, sudah alhamdulillah, semua disyukuri. Kalau misalkan kursnya lagi tinggi tuh bisa mencapai 11 juta loh teman-teman. Ini 10.437.000 saja sudah alhamdulillah nih. 10.437.000. Nah, hari ini kan tanggal 31 Maret ya. Nggak tahu nanti uploadnya tanggal berapa. Yang penting ini tuh tanggal 31 Maret ya. Hari ini aku ulang tahun, dan ulang tahun aku kemarin gajian, hari ini ulang tahun aku, dan alhamdulillah ini aku dapat lagi bonus dari nenek aku yang aku jaga. Bonus dari nenek yang aku jaga. Isinya berapa teman-teman? Isinya ratusan juta. Amin ya. Kita intip isinya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, amazing. Isinya ada 3 lembar. Isinya 300 MT. Nih ini bonus dari nenek aku, 300 NT dolar ya. Alhamdulillah ulang tahun aku dapat bonus dari nenek aku. Ini isinya 300 NT, kalau dikuruskan sekitar 140.000 karena kursnya turun ya. Kalau kursnya 500 berarti bonusnya 150.000 kalau dikuruskan ya. Bukan 150 juta. Bonus ulang tahun. Aku yang ulang tahun tapi
yang dapat hadiah itu ibuku. Jadi tadi itu nenek nyuruh aku video call sama mamaku, tapi mamaku kan lagi ke sawah, lagi mbawon ya. Kalau bahasa Cilacap mbawon itu ngarit pari, ngarit padi itu mbawon sama orang, jadi ngarit padinya orang. Jadi yang di rumah bapakku juga tadi pulang dari sawah kebetulan ada ya. Terus akhirnya tadi video callnya sama bapakku, ngomonglah sama bapakku, aku bilang, Pak ada rezeki dari nenek, katanya. Ini ada rezeki dari nenek, aku hari ini ulang tahun, tapi yang dikasih itu ibu, katanya buat nanti lebaran di kampung. Jadi alhamdulillah sebenarnya bukan dari nominalnya, tapi dari keikhlasannya. Jadi seneng banget dapat hadiah untuk ibuku. Aku yang ulang tahun, ibuku yang dapat hadiah. Alhamdulillah ya. Ya memang gak banyak sih teman-teman. Jadi nanti sebagian ada yang aku masukin ke rekening, aku kirim ke orang rumah, kirim ke adikku. Jadi ya memang udah jadi rezeki aku ya. Mungkin Gusti Allah kan tahu ya, aku yang lebih kuat, aku yang lebih bisa membantu, ya udah dinikmati aja dulu prosesnya. Insya Allah nanti kan kalau adik aku udah terbang kan bisa meringankan orang tua juga. Jadi kita tuh bersaudara harus saling membantu. Misalkan aku sendiri nih yang kaya ya, karena aku bekerja di luar negeri, aku sendiri nih yang kaya, tapi adik-adik aku nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya uang, nggak punya tabungan, kan kasihan juga melihatnya kan. Jadi selagi kita masih bisa membantu, ya kenapa tidak kan. Jadi kita bantu dulu adik kita, nanti adik-adik juga kan mikir kalau kita kesusahan, kita juga dibantu sama adik-adik. Jadi begitulah namanya saling membantu sesama saudara kandung. Ya alhamdulillah aku dikasih saudara dan keluarga yang support, dalam bentuk apapun selalu support. Dan aku pas bikin rumah juga adik-adik juga ngebantu aku. Jadi sekarang aku ada rezeki ya aku maju bantu adik aku gitu loh. Jadi ya malah jadi curhat ya, ini aku review gaji malah jadi curhat ke semuanya. Ya itulah memang aku ya cerita abadanya sih seperti ini. Jadi kadang kita gaji gede juga pengeluarannya gede ya. Gaji gede, pengeluarannya gede, gaji kecil, pengeluarannya kecil. Jadi semua ya tergantung kebutuhannya. Rezeki dari Allah itu kadang memang menyesuaikan kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi ada yang nyuruh aku, Bobi gajinya dikumpulin buat buka usaha di Indonesia. Insya Allah itu sudah aku pikirkan. Alhamdulillah aku juga sudah kan nyicil bikin rumah, nyicil beli sawah. Jadi aku sudah invest di bagian itu dulu. Nanti aku insya Allah nanti kan pulang cuti terus ngabisin kontrak, aku kan ada tabungan insya Allah ya. Nanti kalau misalkan ada rezeki ya insya Allah aku mau buka usaha di rumah sih, nggak tahu usaha apa nanti ya. Semoga aja di YouTube aku juga ikut booming ya, bisa menambah penghasilan ya. Nggak main-main ini kalau main YouTube booming ya, bisa menambah penghasilan juga, tapi tidak perlu terlalu berharap ya, dijalanin aja sih teman-teman. Alhamdulillah bulan ini aku juga kan nanti buat ngasih hongpao sama ponakan di rumah. Alhamdulillah aku ada gaji dari YouTube. Aku bilang sama adik aku, itu gaji YouTube-nya dibagi-bagi lah rata biar aku nggak ngirim lagi gitu ya. Karena kalau misalkan aku ngirim dari sini semua, aduh nggak cukup ya Allah. Di sini juga biaya hidup tuh gede, semuanya pakai duit ya. Di sini kalau kita nggak pegang uang ya namanya ikut orang ya. Kita kan selalu mikir pahit manisnya dulu ya. Setidaknya kita harus punya pegangan sendiri juga. Gajian itu jangan semuanya dikirim. Jadi berhentilah menyenangkan semua orang. Senengin diri sendiri juga, jangan semuanya dikirim. Nanti ditimbang sana kita butuh uang atau memang apa di rumah semuanya dihabiskan. Jadi kalau misalkan kerja itu ya juga harus nabung buat kita sendiri, jajan buat kita sendiri, beli baju buat kita sendiri. Jangan semuanya dikirim ke Indonesia nanti ludes. Banyak teman-teman yang mengalami seperti itu. Jadi gajian, tapi nabung ya harus ingat ya, jangan semuanya dikirim. Apalagi kalau misalkan yang di rumah sukanya gaya ini itu dan sebagainya, jangan semuanya dikirim. Pokoknya sepinter-pinternya kita aja ya, gaji gede, usahakan jangan semuanya dikirim, usahakan pokoknya nabung. Karena kita nggak selamanya bekerja di luar negeri, kecuali nikah sama orang luar negeri, kecuali kita apa gitu ya, nasibnya baik gitu kan. Ya itu beda cerita, tapi sebisa mungkin kita juga harus mempersiapkan untuk diri kita sendiri di
ke depannya gitu teman-teman. Alhamdulillah orang tua aku sih nggak pernah minta yang maksa-maksa harus masih banyak itu, enggak, alhamdulillah sekali ya. Ini aku cerita kok kayak nggak nafas ya, nyerocos terus kayak kereta. Nyerocos kayak kereta malam. Oke, aku mau nganu dulu ya teman-teman. Mau pamit dulu. Yang penting aku udah review tadi sama kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.